Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar Ibrahim. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ASKEP, kejang demam pada anak. Untuk pengkajian ada anamnesis, meliputi identitas klien, identitas penanggung jawab, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat imunisasi, riwayat tumbuh kembang, ada pola kebiasaan pemeliharaan kesehatan, yaitu nutrisi, pemeriksaan fisik, penilaian tingkat kesadaran, kemudian pemeriksaan penunjang ada EEG, lumbal fungsi, neuromagging, dan juga pemeriksaan laboratorium. Untuk diagnosa yang kemungkinan muncul pada pasien dengan kejang demam, kemungkinan ada hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Kemudian yang kedua ada resiko perfusi cerebral tidak efektif ditandai dengan koagulasi intravaskuler diseminata. Kemudian yang ketiga ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis. Kemudian yang keempat ada defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Untuk rencana keperawatannya, untuk diagnosisnya, hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Untuk gejala tanda mayornya, data subjektifnya tidak tersedia, data objektifnya suhu tubuh di atas nilai normal. Untuk gejala tanda minornya, data subjektifnya tidak tersedia, data objektifnya kulit merah, kejang, takikardi, takipneu, kulit terasa panas. Untuk luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan termoregulasi membaik. Dengan kriteria hasil, menggigil menurun, kejang menurun, suhu tubuh membaik. Untuk intervensinya, tindakan observasinya, identifikasi penyebab hipertermia. Kemudian monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor komplikasi akibat hipertermia. Untuk tindakan terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, lakukan pendinginan eksternal, hindari pemberian antireaktif atau aspirin, berikan oksigen jika perlu. Untuk tindakan edukasinya, anjurkan tirabaring. Untuk tindakan kolaborasinya, pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Kemudian yang kedua ada resiko perfusi cerebral tidak efektif ditandai dengan koagulasi intravaskuler diseminata. Untuk luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan perfusi cerebral meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, tekanan intrakranial membaik, refleks saraf membaik. Untuk intervensinya, tindakan observasinya, monitor status kardiopulmonal, kemudian monitor status oksigenasi, monitor status cairan, monitor tingkat kesadaran dan respon pupil, kemudian periksa riwayat alergi. Untuk tindakan terapeutiknya, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis, pasang jalur IV, lakukan skin test untuk mencegah reaksi alergi. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab atau faktor risiko shock, anjurkan melaur jika menemukan atau merasa akan tanda dan gejala awal shock, anjurkan menghindari alergen. Untuk tindakan kolaborasinya, kolaborasi pemberian IV jika perlu, kolaborasi pemberian transfusi darah, kolaborasi pemberian antiinflamasi. Untuk yang ketiga, untuk diagnosis pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis, gejala tanda mayor, data subjektifnya ada dyspneu, data objektifnya penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal, kemudian gejala tanda minornya, data subjektifnya ortopneu, data objektifnya pernafasan burst lip, pernafasan jeping hidung, diameter toraks anterior meningkat, kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun. Untuk luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil, dyspneu menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, tekanan ekspirasi membaik, tekanan inspirasi membaik. Untuk intervensinya, tindakan observasinya, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, monitor sputum. Untuk tindakan terapeutiknya, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head tilt dan chin lift. Kemudian
Keluarkan sumbatan pada benda padat dengan forceps, berikan oksigen jika perlu. Untuk tindakan edukasinya, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Ajarkan teknik batuk efektif. Untuk tindakan kolaborasinya, pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukoliti. Untuk yang keempat, diagnosisnya defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Gejala tanda mayor, data subjektifnya tidak tersedia, data objektifnya berat badan menurun minimal 10%. Untuk gejala tanda minornya, data subjektifnya cepat kenyang setelah makan, kemudian ada kram atau nyeri abdomen, kemudian nafsu makan menurun. Untuk data objektifnya, bising usus hiperaktif, otot punggungnya lemah, otot menelan lemah, membran mukosa pucat, sariawan. Untuk luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan status nutrisi membaik. Dengan kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan meningkat, verbalisasi, keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik. Untuk intervensinya, untuk tindakan observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogatris, monitor asupan makanan, monitor berat badan, dan monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Kemudian untuk edukasinya, anjurkan posisi duduk, anjurkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan klien. Kemudian untuk implementasinya, tindakan yang sudah direncanakan keperawatan mencakup tindakan independen atau secara mandiri dan juga kolaborasi antar tim medis. Perawat didasarkan keputusan sendiri, bukan berdasarkan dari keputusan pihak lain. Sedangkan tindakan kolaborasi didasarkan kepada keputusan bersama. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Kita evaluasi daftar tujuan-tujuan pasien, kemudian kita evaluasi pengkajian apakah pasien dapat melakukan sesuatu, kemudian kita bandingkan antara tujuan dan kemampuan pasien, dan yang terakhir ada diskusikan pasien apakah tujuan dapat tercapai atau tidak. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.